Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Safitri dengan NIM 03211104 dari Prodi Akuntansi Fakultas Sosial dan Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Adapun pokok pembahasan dari materi kali ini yaitu yang pertama pengertian, yang kedua fungsi dan tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat metode perencanaan sumber daya manusia tersebut, yang kelima ada prosedur, yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi, dan yang ketujuh kesimpulan. Menurut KBBI, definisi tentang perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Sedangkan menurut Mattis and Jackson tahun 2001, perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki sumber daya manusia yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Maka, perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Adapun fungsi dari perencanaan sumber daya manusia yaitu perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu tujuan yang pertama ada memastikan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, memastikan sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik untuk menghadapi perubahan dan krisis. Yang ketiga, memastikan setiap pegawai berkomitmen untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat, memastikan kesetaraan kesempatan bagi seluruh sumber daya manusia. Yang kelima, memastikan apresiasi kepada pegawai berjalan dengan baik. Yang keenam, menciptakan suasana kantor yang harmonis dan adil. Yang ketujuh, mempertahankan komunikasi yang baik di antara anggota organisasi. Dan yang kedelapan, menyediakan tenaga kerja yang tepat di waktu yang tepat. Selanjutnya ada manfaat, yaitu yang pertama, membantu perusahaan mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kompetensi yang baik. Yang kedua, membuat perusahaan lebih efektif dan efisien dengan karyawan yang produktif dan jumlah yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga, membantu perusahaan menghemat anggaran dengan menyusun strategi seperti promosi jabatan, mengurangi jumlah jabatan, atau merekrut freelancer. Yang keempat, membantu perusahaan menjaga keberlangsungannya. Yang kelima, membantu perusahaan meningkatkan daya saingnya. Yang keenam, memastikan keadilan dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh sumber daya manusia. Yang ketujuh, membantu menciptakan suasana kantor yang adil dan harmonis. Yang kedelapan, memastikan setiap pegawai memiliki komitmen tingkat kinerja yang tinggi. Dan yang kesembilan, membantu menemukan posisi yang dapat mengeluarkan potensi terbesar karyawan. Selanjutnya ada metode dari perencanaan sumber daya manusia tersebut yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode non-ilmiah. Metode ini merujuk pada perencanaan sumber daya manusia yang hanya bergantung pada pengalaman, imajinasi, dan perkiraan dari perencana. Rencana sumber daya manusia yang dibuat dengan metode non-ilmiah ini memiliki resiko yang cukup besar. Salah satunya seperti ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan. Akhirnya, perusahaan dapat mengalami masalah manajemen dan pemborosan sumber daya yang berdampak negatif pada kinerja dan produktivitas. Metode yang kedua yaitu metode ilmiah, yaitu perencanaan sumber daya manusia menggunakan metode ini melakukan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis pada data serta analisis objektif. Metode ini mencakup pengumpulan data tentang kebutuhan tenaga kerja, analisis tren industri, proyeksi pertumbuhan bisnis, serta evaluasi kinerja karyawan saat ini. Mengandalkan data dan analisis yang lebih terstruktur, perencanaan sumber daya manusia dengan metode ilmiah dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kebutuhan tenaga kerja.
Ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan strategi yang lebih tepat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada prosedur perencanaan sumber daya manusia, ada 7, yaitu langkah pertama dalam proses ini adalah merencanakan kebutuhan tenaga kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan tujuan bisnis. Hal ini melibatkan mengidentifikasi proyeksi pertumbuhan perusahaan, peluang pasar, dan strategi bisnis untuk memastikan keberlanjutan serta kesesuaian sumber daya manusia yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, penting bagi tim HR untuk mempertimbangkan tren industri dan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Dengan memahami perubahan dalam industri, perusahaan dapat lebih responsif dalam mengantisipasi kebutuhan akan keterampilan dan kompetensi karyawan yang relevan. Lalu langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan saat ini. Dengan memahami latar belakang dan potensi karyawan, tim HR dapat mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dan mengevaluasi apakah kualifikasi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan posisi pekerjaan yang ada. Lalu selanjutnya, berdasarkan rencana kebutuhan tenaga kerja yang telah disusun, tentukan kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi penting dalam perusahaan. Hal ini membantu dalam proses perekrutan dan memastikan bahwa calon karyawan yang dipilih memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Lalu, selain mengandalkan karyawan internal, penting untuk mengidentifikasi sumber daya eksternal seperti mitra atau penyedia layanan yang mungkin diperlukan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Lalu, tentukan jenis pengembangan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan saat ini untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Lalu, yang terakhir, lakukan tinjauan dan evaluasi berkala terhadap rencana sumber daya manusia yang telah disusun. Dalam lingkungan startup yang berubah, evaluasi membantu memastikan bahwa rencana tetap relevan dengan perkembangan perusahaan dan dapat disesuaikan dengan pertumbuhan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang berlaku terkait tenaga kerja dan sumber daya manusia. Misalnya pada tahun 2023, perencanaan sumber daya manusia harus mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja mengenai peraturan upah minimum dan juga ketentuan jam kerja. Yang kedua, kondisi ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi negara dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka panjang, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang ketiga, ada demografi tenaga kerja, seperti peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi atau penurunan tingkat kelahiran. Hal ini melibatkan perubahan dalam karakteristik tenaga kerja seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan. Yang keempat, ada tren dan isu sosial, yaitu perubahan dalam perilaku dan preferensi masyarakat nyatanya dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Misalnya, meningkatnya kesadaran lingkungan atau kebutuhan akan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang kelima, kondisi politik yang mencangkup stabilitas dan kebijakan pemerintah. Contohnya, adanya perubahan dalam kebijakan tenaga kerja, terutama ketika kamu memutuskan untuk merekrut tenaga kerja asing. Selanjutnya, yang keenam, ada perkembangan teknologi.
Perkembangan teknologi juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau otomatisasi proses produksi adalah contoh perkembangan teknologi yang perlu diperhatikan agar tidak kalah saing dengan kompetitor. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi perencanaan sumber daya manusia ini, yaitu perencanaan sumber daya manusia adalah elemen kunci dalam pengelolaan organisasi modern. Dengan memahami kebutuhan tenaga kerja dan memanfaatkan metode yang sistematis, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saingnya. Selain itu, melalui pengelolaan administrasi yang baik, organisasi dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis, adil, dan kondusif untuk pertumbuhan bersama. Sekian penjelasan dari saya mengenai perencanaan sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.